Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang literasi digital bagi PNS sebagai prime mover dalam mendorong transformasi pelayanan publik dan tata kelola dalam pemerintahan. Video ini dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Zilarsy, Krisna Aditya, Sinta Uswatun Hasanah, dan Syahri Maulana. Selamat menonton! Pemerintah Indonesia mengalami keterbatasan SDM yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, terdapat 0,7% dari total PNS di instansi pemerintahan yang merupakan pejabat fungsional, statistisi, dan pranata komputer. Kurangnya jumlah SDM talenta digital di lingkungan pemerintah Indonesia ini menghambat Indonesia dalam merealisasikan pemerintahan digital, sehingga menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara-negara lain. Pada survei IGA Urban Development Index yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 88 dari 193 negara, jauh di bawah Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat 11 dan 47. Oleh karena itu, diperlukan langkah besar untuk menanggulangi permasalahan SDM bertalenta di Indonesia. Literasi digital bagi PNS dianggap mampu menanggulangi permasalahan tersebut. Dunia tidak lagi di fase bersiap menuju transformasi digital, tetapi sudah berada di dalam era digital itu sendiri. Masyarakat digital bukan lagi tentang suatu kelompok di masa depan yang baru dan asing, melainkan adalah kita sendiri. Dalam perwujudan masyarakat digital, pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh ASN menduduki peranan yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan tugas ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11, huruf A, B, dan C, yaitu pertama, adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang terakhir mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan publik kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Baiknya pelayanan publik akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat. Perwujudan pelayanan publik harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem internal pemerintah yang harus mampu beradaptasi dengan masyarakat digital. Tata kelola pemerintahan yang tidak adaptif akan menyebabkan turunnya kualitas pelayanan publik yang disuguhkan kepada masyarakat. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan sama-sama harus mampu beradaptasi dengan masyarakat digital. Dari sinilah ditemukan perspektif bahwa perlu dilakukan transformasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Transformasi keduanya diharapkan dapat memberikan output berupa pelayanan yang lebih mudah diakses, efektif, efisien, dan inklusif. Terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital. Dalam perwujudan Digital Nation, pemerintah memiliki 2 fokus, yaitu regulasi kebijakan dan pengendalian sistem digital. Kedua fokus tersebut tidak hanya mengandalkan pengadaan sistem teknologi informasi serta perangkat penunjang teknologi, melainkan memerlukan SDM dengan kualitas yang memadai. SDM yang dimaksud adalah ASN selaku pelaksana kebijakan serta pelayan publik. Sayangnya, ASN saat ini belum mencapai kualitas yang mumpuni. Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cermat, cerdas, tepat, dan tentunya patuh hukum dan aturan, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi yang positif. Literasi digital memiliki 4 ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam literasi digital. Keempat ruang lingkup tersebut adalah digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami,
dan menggunakan perangkat keras dan peranti lunak, teknologi informasi dan telekomunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa diperlukan digital skill? Karena pegawai negeri sipil tidak cukup hanya mampu mengoperasikan berbagai perangkat teknologi informasi dan telekomunikasi dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi juga harus bisa mengoptimalkan penggunaannya untuk sebesar-besar manfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Contoh pengaplikasian digital skill yaitu mencari informasi menggunakan mesin pencarian Google, saling berbicara menggunakan aplikasi WhatsApp, atau transfer uang menggunakan aplikasi BJB Digi. Digital culture adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komputer. Kenapa harus digital culture? Agar kesukaan dan minat kita dalam berkomunikasi melalui ruang digital, khususnya penggunaan gadget, sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya di Indonesia. Contoh penerapan digital culture: menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa, mempromosikan kebudayaan bangsa, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan turut serta dalam pemilihan umum. Digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa diperlukan digital ethics? Untuk mengatur perilaku seseorang dalam bermedia sosial yang mencakup kepantasan niat, sikap, dan berperilaku untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Contoh perilaku yang sesuai dengan digital ethics: memeriksa kembali kelayakan atas hal-hal yang akan diposting atau disebarluaskan, mengecek kembali kebenaran dari postingan orang lain yang hendak disebarluaskan. Hal ini sebagai upaya meminimalisir hoaks. Bijak dalam berkomentar meliputi pemilihan kata-kata yang sopan dan tidak menghakimi. Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran pelindung data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa harus menerapkan digital safety? Digital safety penting agar pengguna media sosial dapat melindungi diri dari beragam ancaman keamanan digital dan juga menjaga keamanan pengguna lain. Digital safety menjadi pegangan pengguna media digital untuk meminimalisir dampak negatif yang kelak terjadi. Contoh penerapan digital safety: menggunakan kata sandi yang kuat di setiap aplikasi media sosial yang kita miliki, melakukan pembaruan perangkat yang digunakan agar meminimalisir terjadinya resiko kebocoran data, menggunakan pengaturan privasi di akun pribadi agar tidak sembarangan orang dapat membukanya. Literasi digital bukan hanya tuntutan bagi PNS dalam rangka mencapai pemerintahan dengan transformasi digital yang optimal. Adanya literasi digital juga bermanfaat bagi PNS. Beberapa manfaatnya tersebut yaitu dari aspek analisis isu kontemporer, membuat kita peka terhadap isu-isu kontemporer yang sedang berkembang dan membangun sikap kritis dan kreatif dalam menanggapi isu-isu tersebut. Manfaat literasi digital dari sisi kesiapsiagaan bela negara dapat mengikuti serta melihat situasi negara berdasarkan literatur digital dan pemberitaan digital, dapat mengambil langkah antisipasi dan keputusan ketika terjadi konflik yang menyangkut negara. Manfaat literasi digital terkait peran ASN sebagai perangkat pemersatu bangsa, yaitu berhati-hati dalam menyebar pemberitaan yang belum jelas sumbernya untuk meminimalisir konflik dalam masyarakat, menenangkan masyarakat dengan postingan yang bijak saat terjadi kegaduhan atau konflik.
Kesimpulan akhir adalah bahwa SDM dalam bidang pemerintahan yaitu ASN belum memiliki kemampuan teknologi dan informasi yang mumpuni. Padahal ASN khususnya PNS memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, literasi digital bagi PNS perlu dilakukan untuk mendorong transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan guna mencapai transformasi digital yang optimal.